terus ya. Oh ya, udah ke gereja tapi ya? Sudah dong, gereja kan sudah pagi tadi, jadi sekarang kita harus menyaksikan apa kabar Indonesia sore. Kok sore lagi sih? Akhir pekan, salah juga ya sih. Karena hari ini kita ada informasi apa, Shen? Kita ada banyak banget informasi, termasuk dengan pemulangan jenazah dari 3 patriot sejati yang kemarin sudah dilakukan, Sel. Yang gugur, kemudian di Lebanon, dan hari ini juga kita akan hadirkan informasinya untuk Anda, pemirsa. Terlebih kita juga akan update bagaimana kemudian kondisi eskalasi yang terjadi di Timur Tengah bersama Celia dan juga Shena. Pastinya, tapi kita ke informasi yang pertama dulu ya, Celia. Di mana diduga akibat korsleting pada mesin penyedot minyak mentah, sebanyak 11 sumur minyak ilegal yang berada di sebuah perusahaan kelapa sawit di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar hebat. Sebanyak 11 sumur minyak ilegal yang ada di lahan kebun kelapa sawit itu terbakar 31 Maret lalu. Warga dan pekerja tambang langsung berhamburan melarikan diri mengetahui adanya ledakan. Peristiwa ini menghanguskan 2,5 hektar kebun kelapa sawit, serta 8 mobil pengangkut minyak dan sejumlah sepeda motor. Pasca kebakaran, polisi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari salah satu sumur di area tebing, kemudian merembet mengikuti aliran minyak dan menjalar hingga ke lokasi penampungan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi menutup sumur minyak ilegal dan meminta warga tidak mendekat. Hingga kini, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal ini. Polisi juga masih memburu pemilik sumur minyak ilegal tersebut. Dan pemirsa, kita akan bergeser untuk melihat informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Usai merampas kalung emas milik seorang remaja putri, aksi penjamretan di Surabaya ini berakhir tragis. Pelaku babak belur dihajar warga setelah gagal melarikan diri. Apesnya, pelaku yang berusaha melarikan diri justru terjebak kemacetan di jalan raya. Sebuah video amatir merekam kemarahan warga saat pelaku terjebak kemacetan usai menjamret kalung emas milik seorang remaja putri. Aksi tersebut membuat korban terjatuh dan terkejut. Namun, apesnya pelaku di Jalan Platuk Sidotopo Wetan, Kenjeran, pelariannya terhenti total karena terjebak kemacetan parah jam pulang kerja. Pelaku pun dikepung oleh massa yang sudah memergoki aksinya. Warga sekitar yang emosi langsung menyergap dan menghadiahi pelaku pukulan hingga terkapar. Kita beralih ke kabar dari koboi jalanan, pemirsa, di mana aksi koboi komplotan pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat melepaskan tembakan karena rekannya nyaris ditangkap warga di Bandar Lampung, Lampung. Pelaku berhasil lolos dari kepungan warga dan juga ini membawa kabur sepeda motor milik korbannya. Komplotan pelaku curanmor beraksi di sebuah toko jahit dan permak pakaian di Jalan Cutnyakdin, Palapa. Tepatnya ini di Kecamatan Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung, Lampung pada Jumat sore kemarin. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil merusak dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun naas, salah satu pelaku sempat tertabrak mobil yang melintas di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian berupaya menangkap pelaku yang terjatuh dari sepeda motornya. Namun, pelaku yang nyaris ditangkap warga itu berhasil selamat setelah rekannya kembali ke lokasi kejadian dengan melepaskan tembakan ke udara.
Warga yang panik menyelamatkan diri dan juga pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motor milik korban. Dan pemirsa, kita menuju ke Maros, Sulawesi Selatan, di mana seorang pelajar pengendarai minibus di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini menabrak pesepeda di perempatan hingga korban terpental ke aspal. Ini terekam kamera CCTV. Kecelakaan terjadi di perempatan Dusun Batu Basi, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat sebuah mobil jenis minibus melaju dari arah Batu Basi menuju Garan 3. Pengemudi mobil yang merupakan seorang pelajar berusia 17 tahun tidak bisa menghindari pesepeda yang menyeberang dari sisi kanan jalan. Akibat kecelakaan tersebut, korban terpental ke depan dan mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah. Saat ini, korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Maros untuk penyelidikan lebih lanjut, dan kedua minibus dan sepeda pun telah diamankan polisi. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Libanon Selatan. Presiden hadir dalam upacara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Presiden Prabowo Subianto menemui keluarga para prajurit TNI yang gugur, menyampaikan penghormatan serta rasa bela sungkawa. Presiden berbincang langsung dan memberikan dukungan moral kepada keluarga para prajurit yang ditinggalkan. Ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi negara atas pengabdian para prajurit tersebut. Presiden Prabowo memberikan penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang gugur saat bertugas dalam pasukan Unifil di Lebanon Selatan. Di antaranya yaitu Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan, dan Kopda Anumerta Fariza Ramadan. Upacara digelar di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta. Upacara juga dihadiri oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Masih mengenai informasi duka yang sama pemirsa atas gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon, di mana 3 anggota pasukan perdamaian PBB dimakamkan pada hari ini, tepatnya di Taman Makam Pahlawan, ketika gugur saat bertugas di Lebanon oleh serangan Zionis Israel. Mayor Anumerta Zulfi Aditya Iskandar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi 5 April 2026. Zulmi adalah satu dari 3 anggota pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang gugur saat bertugas di Lebanon. Jabatan terakhir, Di hari yang sama, rekan almarhum, yaitu Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan, juga dimakamkan, yaitu di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Kota Magelang, Jawa Tengah. Serka Muhammad Nur Ihwan beserta Mayor Zulmi gugur akibat serangan Zionis Israel di dekat Bani Hayyan, Lebanon, yaitu pada Senin 30 Maret.
Serangan ke dekat Bani Hayyan terjadi 1 hari pasca Israel lebih dulu menyerang area pasukan PBB di Achet Al-Qusair, Lebanon pada Minggu 29 Maret. Serangan di sana juga menewaskan anggota pasukan perdamaian PBB asal Indonesia lainnya, yaitu Kopda Farizal Ramadan, dan melukai 2 prajurit lainnya. Korban gugur dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, juga pada hari Minggu 5 April 2026. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari rumah duka, kita sudah bergabung dengan 3 rekan kami. Ada Novan di Cimahi, di Kulon Progo juga ada Ari, dan di Magelang ada Arga Dumadi. Kita terlebih dahulu akan bergabung bersama Novan di Cimahi. Novan, bagaimana situasi terkini rumah duka di sana? Ya, Shena dan pemirsa, saat ini kondisi atau situasi di rumah duka yang berada di Cimahi, tepatnya di rumah duka almarhum Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, saat ini relatif lebih sepi dibandingkan dengan kemarin, di mana memang pada hari Sabtu kemarin, baik itu dari pihak keluarga, kerabat hingga tetangga, menantikan kepulangan dari sosok almarhum yang terbang langsung dari Lebanon ke Turki hingga akhirnya ke Jakarta terlebih dahulu, hingga malam itu tiba di kediaman di Cimahi. Dan memang tadi pagi sudah dilakukan proses pemakaman pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, dan usai pada sekitar pukul setengah 11 atau 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah prosesi pemakaman itu usai, keluarga dari almarhum langsung pulang ke rumah pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tak hanya sampai situ pemirsa, rumah duka masih terus kedatangan tamu, baik dari rekan sejawat dari almarhum, baik juga dari keluarga-keluarga korban atau almarhum yang masih belum bisa sempat datang pada hari Sabtu kemarin untuk bertemu dengan sosok almarhum itu sendiri. Baru datang pada siang hari ini, dan pada sore ini keluarga sedang beristirahat terlebih dahulu untuk mempersiapkan nantinya jika ada tamu lagi yang datang untuk bertemu dengan keluarga untuk mengirimkan doa kepada almarhum. Mereka akan bersiap untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir. Dan kami tadi juga sempat berbincang kepada keluarga bahwasanya memang tidak akan dilaksanakan tahlilan yang ada di rumah duka Cimahi ini, dikarenakan memang ini salah satu permintaan dari almarhum untuk tidak dilaksanakannya tahlilan. Kami juga sempat berbincang kepada ayah dari almarhum. Ia menyatakan bahwasanya memang ia cukup sangat berduka cita atas gugurnya putra dalam misi perdamaian PBB, namun ia juga menyatakan bahwasanya putranya cukup membanggakan dan juga sangat membanggakan bagi dirinya dan juga untuk keluarga. Tentunya ia mendoakan yang terbaik bagi almarhum, juga kami juga turut mendoakan yang terbaik bagi keluarga dan juga almarhum. Kembali ke studio, Shena. Baik, dari Naufan di Cimahi kita akan bergeser menuju ke rekan kami, ada Arga Dumadi di Magelang. Arga, bagaimana kemudian suasana duka di rumah duka saat ini? Ya, pemirsa, untuk suasana duka di rumah mendiang dari Muhammad Nur Ikhwan sendiri pada sore hari ini memang ini sudah cukup sepi bila dibandingkan dengan situasi pada pagi, siang maupun juga malam hari tadi pemirsa, karena memang ini para tamu sudah berangsur-angsur pulang, walaupun memang rencananya pada sore hari ini akan ada yasinan yang dikelar oleh keluarga dan akan dihadiri oleh ibu-ibu yang tinggal di sekitar kediaman ataupun juga rumah duka yang berada di Deyangan di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah ini pemirsa. Dan juga nanti selepas Isya ini rencananya juga akan ada tahlilan yang merupakan tahlilan hari ke-7. Karena memang untuk hari pertama ini sudah dilangsungkan tahlilan pada Senin kemarin pada tanggal 30 Maret, yaitu tepat di hari ketika Muhammad Nur Ikhwan ini dinyatakan meninggal ataupun juga gugur ketika menjalankan tugas di Lebanon. Sedikit mereview pemakaman yang dilakukan pada pagi hari tadi. Ini pemakaman digelar pada pukul 9 pagi di
Taman Makam Giri Darmoloyo yang berada di Magelang, Jawa Tengah ini, dan dipimpin langsung ini tadi oleh oleh Wakil Panglima TNI, dan berakhir menjelang pukul 10, di mana rangkaian acara ini tadi dilangsungkan secara khidmat, dan tentu saja ini dihadiri oleh keluarga inti, kemudian juga keluarga besar, kemudian juga kolega-kolega, dan tadi diakhiri dengan penyerahan bendera merah putih dari pihak TNI, yaitu dari Wakil Panglima TNI langsung kepada pihak keluarga. Dan sedikit bercerita tentang Muhammad Nur Ikhwan sendiri, ini sebelumnya memiliki posisi atau jabatan sebagai Sertu, namun kemudian atas prestasinya juga ini kemudian diangkat menjadi Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan sejumlah prestasi ataupun juga penghargaan diberikan juga kepada yang bersangkutan. Dan Muhammad Nur Ikhwan ini meninggal di usia menjelang 26 tahun, meninggalkan 1 orang istri dan juga 1 orang anak yang masih berusia 7 bulan. Dan Muhammad Nur Ikhwan sendiri ini bertugas menjadi anggota dari Kesdam 9 Udayana Bali. Namun sejak tahun lalu di tahun 2025 hingga saat terakhirnya yang bersangkutan ini bertugas di Lebanon, ini menjadi pasukan perdamaian PBB yaitu UNIFIL, dan ternyata memang pada tanggal 30 Maret kemarin harus gugur dalam menjalankan tugas. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, dari Magelang kita juga akan bergeser ke Kulon Progo. Sudah ada Ari di sana. Ari, bagaimana situasi rumah duka di sana, Ari? Ya, Sena dan Sela bisa saya kabarkan. Pasca gugurnya Kopdal Anumerta Farisal Remajonya akhirnya bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Wates Kulon Progo. Korban tiba di Kulon Progo pada Sabtu petang dan disemayamkan dan diberangkatkan mulai minggu pagi. Kemudian korban dibawa ke Taman Makam Pahlawan di Giripeni, Wates, Kulon Progo untuk dimakamkan. Untuk suasana pasca dimakamkannya Kopda Anumerta Farisal Ramadan, kondisi rumah memang nampak seramai kemarin. Namun ada juga sanak saudara yang terus berdatangan untuk memberi rasa bela sungkawa. Baik, terima kasih Ari mengabarkan langsung dari Kulon Progo. Sebelumnya juga ada rekan-rekan kami dari Cimahi, ada Naufan Zam, dan juga tadi dari Magelang ada Arga Dumadi. Terima kasih rekan-rekan sudah mengabarkan langsung dari titik-titik lokasi. Selamat bertugas kembali. Baik, hormat kami juga untuk para prajurit yang gugur ya. Betul. Dan pemirsa, 5 orang wisatawan mengalami luka-luka setelah wahana donut boat yang mereka tumpangi terbalik di Pantai Harapan Amani, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kabar selengkapnya saat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, dan seperti biasa di segmen kali ini kami akan hadirkan informasi viral untuk Anda. Informasi viral yang pertama, ada 5 orang wisatawan mengalami luka-luka setelah wahana donut boat yang mereka tumpangi ini terbalik. Tepatnya ini terjadi di Pantai Harapan Amani, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Rekaman video amatir ini menunjukkan detik-detik saat wahana donut boat terhempas di bibir pantai dan membuat para penumpang terjatuh. Dalam video yang beredar, awalnya terlihat permainan berlangsung normal di tengah laut, namun saat kembali ke tepi, pengemudi diduga terlambat melakukan manuver sehingga wahana terlalu dekat dengan bibir pantai. Akibat kejadian ini, 5 orang mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh, seperti dada,
leher, dan betis. Atas kejadian tersebut, pemerintah desa setempat mengimbau agar pengelola wahana lebih memperhatikan standar keselamatan bagi pengunjung. Diketahui saat ini kondisi para korban dilaporkan berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Viral jatuhnya sampah antariksa kembali terjadi dan sempat menghebohkan warga di wilayah Lampung dan Banten. Objek terang yang melintas di langit malam terlihat pecah menjadi beberapa bagian, dan fenomena ini ternyata merupakan bagian dari roket bekas milik Tiongkok. Masyarakat di sejumlah wilayah di tanah air, khususnya wilayah Lampung dan Banten, dikejutkan dengan kemunculan benda bercahaya yang meluncur cepat di langit pada malam hari. Objek tersebut tampak terpecah menjadi beberapa bagian dan meninggalkan jejak cahaya terang. Menurut peneliti antariksa dari BRIN, Profesor Thomas Jamaludin mengatakan berdasarkan informasi terbaru dari Space Track serta analisis orbit objek tersebut merupakan pecahan sampah antariksa dari roket Tiongkok jenis CZ-3B. Benda tersebut mengalami gesekan tinggi hingga terbakar dan akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Kemudian proses inilah yang kemudian terlihat jelas oleh warga sebagai fenomena cahaya di langit. Informasi viral lainnya untuk Anda pemirsa kali ini datang dari wilayah Jakarta Timur, di mana dampak dari penumpukan sampah kini di TPS Rawadas Pondokopi Durensawit Jakarta Timur ditutup permanen. Pembuangan sampah kini dirubah menjadi sistem transit di kawasan BKT agar tidak lagi terjadi penumpukan. Namun, ditutupnya TPS tersebut membuat warga kebingungan untuk membuang sampah. Pasca terjadinya penumpukan sampah setinggi 3 meter, TPS Rawadas ditutup secara permanen. Penutupan juga dilakukan guna melancarkan mobilitas warga setempat, serta warga yang hendak berkunjung ke pemakaman. Meski demikian, nampak sejumlah warga yang belum mengetahui informasi penutupan ini masih kebingungan untuk membuang sampah. Kini petugas telah menerapkan pembuangan sampah dengan sistem transit di kawasan BKT agar tidak lagi terjadi penumpukan. Pemirsa, hari ini umat Katolik merayakan Hari Raya Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Perayaan berlangsung dengan meriah, namun tetap hikmat. Terdapat 3 kali misa Paskah di Katedral Jakarta, yaitu misa pontifikal atau misa yang dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo pada pukul 8.30 pagi. Misa keluarga pada pukul 11 pagi dan misa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Satu persatu umat mulai berdatangan dan memadati area dalam gereja dan area tenda luar gereja untuk mengikuti misa pontifikal. Uskup Ignatius Kardinal Suharyo memimpin misa didampingi oleh Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Gereja Katedral juga menyiapkan lahan parkir di sekitar area gereja termasuk Masjid Istiqlal untuk mengakomodasi umat yang membawa kendaraan pribadi.
Sebentar lagi, kemudian misa ketiga akan digelar pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat langsung dari Katedral Jakarta. Bagaimana kemudian persiapannya? Ada rekan kami Putri Lestari yang akan mengabarkan untuk Anda. Putri Lestari, bagaimana kemudian persiapannya? Apakah sudah ada umat kemudian yang datang ke gereja di jam saat ini? Ya baik, selamat siang menjelang sore Celia dan juga pemirsa. Kalau kita lihat di katedral pada sore hari ini memang masih sepi karena memang tadi misa sudah berakhir yang pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat persiapan pada hari ini memang dari kursi-kursi memang sudah terpasang rapi dan kami melihat juga ada beberapa umat yang sudah berdatangan namun memang sudah atau belum ramai Celia dan juga pemirsa. Nah untuk hari ini memang hari ini seluruh gereja Katolik ini merayakan adanya Hari Raya Paskah, di mana ini merupakan momen untuk merayakan kebangkitan Kristus yang menang atas maut. Dan perayaan memang dilakukan di Gereja Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga di Jakarta, dan memang tadi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat juga telah dilakukan adanya misa keluarga yang dipimpin langsung oleh Romo Yohanes Deodatus. Pada misa keluarga tersebut memang tadi berlangsung dengan hikmat, banyak anak-anak yang menggunakan dress code berwarna putih dan juga sempat bernyanyi dengan hikmat di dalam Katedral Jakarta. Dan memang dalam misa keluarga tersebut ini dilakukan oleh umat yang merayakan dan juga ini sebagai pengingat Celia di hari Minggu bahwa memang iman itu paling indah ditumbuhkan sama-sama dari dalam keluarga. Kemudian juga untuk sebelumnya telah juga dilaksanakan adanya misa pontifikal pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang juga diiringi oleh Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Nah untuk lainnya ini akan dilanjutkan nanti misa sore pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat yang akan dipimpin langsung oleh Romo Makarius Maharsono Probo, dan juga misa pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat dan 17.00 waktu Indonesia Barat ini disiarkan langsung di YouTube dari Komsos Katedral Jakarta. Nah, untuk dari adanya kapasitas dari dalam gereja sendiri ini mencakup adanya 800 kursi, namun kalau kita lihat di belakang saya ini juga disediakan tenda yang ada di dalam gereja ini yang mencakup adanya sekitar 3.000 kursi. Kemudian juga untuk para umat yang ingin melaksanakan ibadah juga dilaksanakan bisa ada area tambahan di Plaza Maria dan Gua Maria yang dilaksanakan adanya mencakup 500 kursi. Kemudian juga ada di Graha Pemuda lantai 1 dan juga lantai 4 sebanyak 800 kursi. Kalau kita lihat dari total keseluruhan ini mencakup adanya 5.000 kursi termasuk dari kursi cadangan. Dan untuk dari para umat yang ingin datang juga bisa dilaksanakan yang ingin membawa kendaraan bisa untuk menaruh kendaraannya di kantor pos dan juga di tempat-tempat terdekat. Demikian dapat saya sampaikan dari Katedral Jakarta. Kembali kepada Anda Celia di studio. Informasi lengkap dari Putri Lestari langsung dari Katedral Jakarta. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan ini meninjau langsung pelaksanaan pengamanan rangkaian ibadah Hari Paskah 2026 di Gereja Santo Yosef Palembang, Sumatera Selatan. Kebaikan buat kita semua. Dan dalam kunjungan ini merupakan bagian dari langkah Polda Sumsel untuk memastikan perayaan Paskah berlangsung dengan aman dan damai. Kegiatan ini juga mencerminkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam mengawal kehidupan beragama yang harmonis serta menjaga Kamtibmas agar terpelihara di seluruh wilayah bumi Sriwijaya. Dalam pengamanan perayaan Paskah tahun ini, Polda Sumsel mengerahkan kurang lebih 2.671 personel, terdiri dari 2.425 Polri dan 246 personil TNI yang ditempatkan di 404 titik gereja di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara langsung bahwa kegiatan Paskah di Kota Palembang khususnya di Gereja Yosef berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Alhamdulillah puji Tuhan semuanya berkat kerjasama, kerja keras kita semuanya baik dari panitia, dari petugas keamanan dan seluruh jemaat sekalian untuk bisa bahu-membahu untuk menjaga kondisi. Pemirsa, libur 3 hari di akhir pekan ini memasuki hari terakhir. Namun antusias warga Jakarta untuk berlibur masih tinggi. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Libur 3 hari di akhir pekan ini memasuki hari terakhir, namun antusias warga Jakarta masih cukup tinggi. Hari ini, puluhan ribu pengunjung menghabiskan hari terakhir liburan di kawasan wisata Ancol, Jakarta. Salah satu spot favorit bagi pengunjung Ancol adalah kawasan pantai. Tidak hanya berenang atau sekedar bersantai, pengunjung juga bisa merasakan berbagai wahana permainan dan hiburan yang tersedia di kawasan pantai Ancol. Sementara itu, arus balik libur Paskah di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pagi tadi terpantau ramai lancar. Tidak terjadi kepadatan signifikan di hari terakhir libur panjang akhir pekan ini. Hingga pagi tadi, total 73.211 kendaraan melintas di gerbang tol Ciawi selama libur Paskah, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 37.000 kendaraan bergerak dari Jakarta ke Puncak. Sebaliknya, 35.900 kendaraan bergerak dari Puncak kembali ke Jakarta. Jumlah ini 125% lebih banyak dibandingkan hari-hari normal. Polisi akan menerapkan sistem satu arah atau one way ke arah Jakarta secara situasional bila dianggap perlu. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pelaku pencurian instalasi listrik dengan modus menyewa rumah ini berakhir babak belur, dihajar oleh massa. Keributan hingga aksi kejar-kejaran antara korban dan pelaku terekam secara live di media sosial dan ramai dibagikan. Rekaman video memperlihatkan saat korban bersama suaminya melabrak 3 pelaku pencuri instalasi listrik dengan modus sewa rumah. Keributan terjadi di Jalan Sari Gang Teratai Marindal, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, saat para pelaku hendak melakukan modus yang sama. Aksi kejar-kejaran diiringi teriakan korban memantik perhatian warga lain. 3 pelaku ini berhasil ditangkap, 1 diantaranya pelaku pria babak belur dihajar massa. Ngobrol lah sama saya itu di dalam ruangan itu. Sempet juga itu. Udah ketangkap lah Kak ya? Udah Bang, tadi malam juga. Dan langsung saja kita akan tanyakan bagaimana kemudian suasana liburan di Ancol. Ada rekan kami Crescencia Kinanti. Kinan, bagaimana kemudian liburan di sana saat ini? Ya, Celia dan juga pemirsa, untuk di Pantai Ancol sendiri ini, seperti yang terlihat juga di layar kaca Anda, masih ramai oleh para pengunjung. Sejak siang tadi kami melihat juga tak henti-hentinya pengunjung ini datang ke Pantai Ancol, khususnya ini untuk menikmati momen libur panjang atau long weekend yang pada hari Jumat hingga hari Minggu ini, di mana berbagai aktivitas ini dilakukan, mulai dari bermain air, kemudian juga bermain pasir. Tadi kami juga melihat banyak juga pengunjung yang bermain layangan dan juga beberapa wahana air. Nah, kenapa sebenarnya para pengunjung ini memilih Pantai Ancol untuk tempat liburan? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pengunjung di Ancol ini. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Rizky. Bapak Rizky. Kesini sama siapa Pak? Sama keluarga nih, berempatan. Iya. Dari jam berapa Pak di sini tadi? Dari jam 2. Dari jam 2 siang. Berarti dari mana Pak? Dari Tangerang, Banten. Iya. Jauh-jauh dari Tangerang ke Ancol ya. Kenapa Pak memilih Ancol untuk mengisi waktu liburan? Iya, saya pikir Ancol masih jadi salah satu tempat rekreasi di ibu kota yang menawarkan banyak ini ya, banyak
wisata, terusnya ada pantai yang bagus, terusnya ada restoran, jadi lengkap lah di Ancol ini, gitu sih. Berarti selain tempatnya yang bagus, kalau untuk harganya sendiri gimana? Nah, harganya affordable, terjangkau banget, jadinya masih bisa rame-rame lah sama keluarga ke sini gitu. Berarti memang tujuannya ini di Pantai Ancol atau ada tujuan lain di sini, Pak? Sampai hari ini cuma ini aja sih, cuma di Ancol aja gitu. Terima kasih Bapak, selamat menikmati waktu dengan keluarga Ibu. Terima kasih. Itu dia Celia, Shena dan juga pemirsa alasan kenapa warga masih memilih Ancol sebagai tempat wisata. Salah satunya adalah karena harga yang terjangkau, kemudian juga fasilitasnya yang ada di sini, mulai dari ada tempat makan yang banyak, kemudian juga selain itu ada fasilitas dari toilet gratis, kemudian ada musola, ruang ganti, dan juga ada bus warawiri yang akan membantu pengunjung untuk berlibur di Ancol ini. Demikian Celia, Shena, kami kembalikan ke Anda di studio. Informasi seru dari Crescencia Kinanti dari Ancol. Terima kasih, selamat kembali bersenang-senang. Iya, tampaknya anginnya kencang sekali ya di sana ya, Shena ya. Baik, kami akan hadir kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Di sisi lain, pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini mendukung langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melakukan investigasi secara serius atas gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. SBY kemarin ikut hadir di Bandara Soekarno-Hatta memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar serta Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Melalui unggahan di akun sosial media X, SBY kembali mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas 3 prajurit TNI di Lebanon. SBY mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil. PBB harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dari Indonesia itu terjadi. SBY juga menilai seharusnya PBB segera mengambil langkah yang tegas menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka keluar medan pertempuran yang masih membara saat ini. Karena tugas pasukan UNIFIL adalah untuk menjaga perdamaian atau peacekeeping, bukan menciptakan perdamaian atau peacemaking. Menurut SBY, saat ini UNIFIL berada di zona perang antara Israel dan Hizbullah. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia akhir pekan akan segera kembali. Tetap bersama kami. Sama dengan kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa. Usaha pedagang buah-buahan jeruk Yanau ini semakin berkembang sejak adanya program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Omset pedagang grosir jeruk di Solo meningkat signifikan. Penjual jeruk Yanau dalam sehari mencapai 10 kuintal. Sebelumnya hanya mencapai 7 kuintal. Saat ini ada sekitar 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah menjadi pelanggan jeruk. Tak hanya membantu anak-anak serta ibu hamil dan menyusui, program MBG juga berdampak positif pada banyak UMKM. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.